Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan kembali melakukan review kinerja dari eksperimen nabung reksadana indeks Star Info Bank 15 yang kita lakukan sejak Oktober 2023. Ini berarti adalah video kelima, kita bisa bilang episode kelima ya, di mana kita itu sedang berada di masa-masa yang masih paceklik, masa-masa yang masih membuat orang itu pada takut masuk. Kenapa? Karena di episode sebelumnya, yaitu episode 4, kita sudah melihat sendiri bahwa kinerja eksperimen ini itu cukup dalam minusnya, yaitu minus 8 persenan. Nah, untuk episode kelima ini, kita akan mereview bagaimana perjalanan eksperimen ini dari Oktober 2023 hingga bulan Juni 2024. Nah, sebelum saya mulai untuk membahasnya, jangan lupa juga bahwa Star Info Bank 15 ini itu bisa dibeli di salah satu apart yang namanya Makmur. Ya, untuk namanya sendiri itu ternyata sudah berubah. Jadi bukan Star Info Bank 15, tapi Star Info Bank 15 kelas utama. Jadi kalau misalnya ada yang mengecek aplikasi Makmurnya kok tidak kelihatan ya nama Star Info Bank 15 saja, tapi sudah ada kelas utama di belakangnya. Namun, karena eksperimen ini itu melibatkan cara pembeliannya itu langsung ke manajer investasinya, yaitu PT Star Asset Management, maka namanya yang akan saya pakai itu masih Star Infobank 15. Ya, sementara kalau di aplikasi seperti Makmur atau di Bareksa ya yang menjual Star Infobank 15 itu sudah jadi Star Infobank 15 kelas utama. Nah, untuk yang penasaran kenapa kok namanya bisa berubah ya, itu karena memang dalam beberapa hal ya itu Star Asset Management sudah menambahkan butir ya, di mana bahwa kalau ini dijual dengan perantaran Upper ya, dalam hal ini contohnya Makmur dan Bareksa, itu namanya akan jadi Star Infobank 15 kelas utama. Ya, sedangkan yang kalau mau membeli langsung ke PT Star Asset Management itu namanya masih Star Infobank 15. Gitu. Ya, jadi untuk yang tertarik membelinya di Makmur ya, maka bisa menggunakan kode referral ya. Kode referral saya yaitu Sevriksa ya, besar semua ya hurufnya. Nah, nanti kalau misalnya sudah masuk bergabung dan melalui akun saya, melalui kode undangan saya, maka silakan melakukan investasi minimal 100.000, maka nanti akan mendapatkan cashback berupa reksadana pasar uang juga di Makmur sebesar 10.000. Nah, tapi kalau misalnya punya uang banyak gitu ya, minimal 20 juta, nanti cashbacknya 25.000 dalam bentuk reksadana pasar uang di Makmur. Jadi silakan ya, bisa dipilih mau langsung 20 juta atau mau pertama kali 100.000. Jadi cashbacknya bisa dimanfaatkan ya, mumpung ini masih dalam tahap bakar duit ya, ini aplikasinya. Itu kalau untuk Bareksa mohon maaf tidak ada ya kode referralnya untuk saat ini. Nah, sebelum saya masukkan lagi ke situ, kita harus ingat dulu ya, mungkin ada yang baru pertama kali melihat episode ini, ya. Jadi saya mau cerita dikit ya bahwa eksperimen ini pada dasarnya awalnya didesain 300.000 per bulan, ya, 300.000 per bulan. Tetapi itu jika pada saat saya ya itu mau beli lagi unit penyertaan reksadana ini, itu statusnya itu floating profit, maka 300.000 per bulan. Tetapi kalau kasusnya adalah saya mengalami floating loss, maka saya akan mendobelkan jumlahnya. Jadi bukan 300.000 saya belinya, tetapi 600.000 ya. Dan karena waktu itu yaitu tanggal 24 ya 24 Juni itu ketika saya membeli posisinya itu adalah floating loss. Makanya saya membelinya 600.000 dan sekarang average cost per unit saya itu adalah di titik 1025,99. Nah, untuk yang penasaran penentuannya itu seperti apa ya, maka kalau saya menggunakan istilah full moon ya. Nah, mungkin orang mengira wah ini mungkin jangan-jangan sama dengan astrologi ya atau astronaci dari Master Gemar. Enggak sih sebenarnya ya. Karena saya sebenarnya
memutuskan untuk full moon itu bukan karena saya mengacu pada astrologi atau astronaci, bukan ya, tapi karena waktu saya pertama kali membeli unit reksadana ini itu ada sebuah game ya, game PS4 dan di Steam ya yang sangat legendaris buat orang-orang segenerasi saya yang kemudian di remake ya, yaitu Persona 3 Reload. Jadi kalau misalnya ada yang sudah nge ya, kenapa kok saya pakai karakter-karakter anime atau game ya di thumbnail YouTube-nya ya, maka ya itu sebenarnya mengacu pada karakter-karakter di Persona 3 Reload ya, yang sangat identik dengan pertarungan-pertarungan berbahaya setiap bulan purnama. Seperti itu. Nah, untuk kemarin itu kenapa kok tanggal 24? Ya karena tanggal 22 Juninya itu adalah hari weekend ya. Jadi istilahnya ya mau tanggal 22, 23, 24 nggak ngaruh gitu. Karena pasti yang akan dihitung itu dihitung pada hari Seninnya. Seperti itu. Nah, untuk jadwal ke depannya mungkin ya tanggal 21 Juli ya, kemudian 20 Agustus sampai dengan Desember. Jadi eksperimen ini dalam area eksperimen yang akan dipublikasikan tiap bulan di YouTube ini itu adalah sampai dengan 31 Desember 2024. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa dulu ya, apakah ada perubahan komposisi. Nah, karena ini reksadana ini merupakan reksadana indeks saham, bukan reksadana saham, ya, maka sebenarnya ya kalau mau terjadi perubahan ya itu paling hanya perubahan alokasinya saja, ya. Tetapi secara pola, yaitu saham-saham apa yang ada di dalamnya, siapa yang paling menguasai atau kita bilang hard carry ya, hard carry dari kinerja reksadana itu sebenarnya sama aja gitu. Cuma kan tinggal kita lihat apakah ada perubahan strategi dari manajer investasinya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau di bulan-bulan kemarin ya sebelum terjadi kejatuhan sejak April itu pada dasarnya hampir setara semua ya, hampir setara semua dan condongnya itu ke BCA sama BRI. Tetapi kalau kita lihat di per 31 Mei 2024 ini, yaitu Bank Sentral Asia yang paling besar ya, yaitu 22,43%. Kenapa kok paling besar? Nah, mungkin saja ya, manajer investasinya juga tahu gitu, bahwa kalau misalnya yang diisukan itu adalah terkait dengan NPL ya, yang disebabkan oleh apa keputusan OJK ya untuk memang sudah selesai ya relaksasi kredit UMKM-nya, kemudian orang pada khawatir akan terjadi NPL besar-besaran ya di bank-bank yang punya portofolio kredit UMKM besar ya seperti BRI dan BNI, terutamanya BRI ya. Ya, oleh karena itu makanya orang dan MI-nya sendiri mungkin merasa bahwa wah, meskipun empat besar four big bank ini jadi andalan kita, tapi kayaknya kita akan condong ke BCA saja supaya bisa mengatasi penurunan ya supaya nggak terlalu dalam. Terus kemudian Bank Mandiri ya, karena Bank Mandiri itu sendiri juga tidak terlalu banyak ya portofolio UMKM-nya dan masih lebih ke arah nasabah-nasabah yang korporat dan bisnis. Ya, jadi hampir 11-12 lah BCA sama Mandiri meskipun secara core bisnisnya tetap ada perbedaannya. Nah, untuk BRI sendiri yang dulunya itu diandalkan menjadi big one atau top one, top two ya dalam portofolio ini eh, merosot jauh. Sekarang tinggal 17,47%. Ya, biasanya 20-an persen. Sementara Bank BNI ya itu jarang-jarang nih jadi menjadi pilihan ketiga. Padahal biasanya BNI itu adalah pilihan keempat kalau kita ngomongin alokasi dana masyarakat yang ditempatkan di reksadana pasar uang ini. Seperti itu. Dan kita lihat sendiri ya, sebenarnya di sini kalau kita lihat per 31 Mei 2024 itu ternyata hampir semua isi portofolionya itu adalah saham 100%. Jadi tidak ada kas ya. Kas dan setara kas itu nggak ada. Jadi bisa dibilang mungkin karena melihat ini ya, melihat ini penurunannya sudah cukup dalam. Nah, ini saat yang tepat nih gitu loh ya. Saat yang tepat untuk apa? Ya untuk borong. Ya, jadi semua kas yang ada mungkin digunakan untuk beli lebih banyak lagi seperti itu. Nah, terus kita lihat ya perbandingan perbandingan kinerja ya dalam bentuk grafik garis. Ya, yang pertama ya kita akan lihat dulu bagaimana indeksnya Infobank 15 itu sampai sekarang kinerjanya seperti apa. Kemudian kita lihat ya empat big bank ya yang menjadi hard carry-nya itu seperti apa kinerjanya. Nah, untuk kinerjanya sendiri karena saya memulainya itu adalah 18 Oktober 2023, maka ini menjadi titik nol ya, titik nolnya.
Dan ini adalah kinerjanya ya secara harian, tapi sampai dengan 30 Juni 2024. Nah, kalau kita lihat sendiri ya, indeks Infobank-nya sendiri ya, saya bilang sekali lagi, indeks Infobank 15-nya, bukan reksadana Star Infobank 15. Seperti itu ya, supaya menjadi pemahaman lebih. Nah, Infobank 15 sendiri kalau kita tarik garis lurus ya, ini berarti sekitar 8 bulan ya. Kita sudah 8 bulan di sini. 8 bulan itu posisinya minus 0,06%. Ya kan ini kan nyaris seperti kembali ke titik nol ya. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah semenjak eh, awal bulan April kemarin ya, kinerjanya sahamnya ya itu dari keempat saham yang ada itu anjlok terus. Ya, anjlok terus ya, puncaknya adalah bulan Juni ini sebenarnya yang paling dalam ya penurunannya. Tapi ya kalau kita lihat di sini eh, mendekati akhir ya, mendekati akhir Juni dan ini saya enggak tahu ya ini bisa dibilang kebetulan atau tidak. Titik mantulnya ini ya itu bertepatan dengan tanggal full moon bulan Juni 2024 yaitu tanggal 22. Ya, begitu sudah tanggal 22, hari Seninnya dibuka meloncat semuanya, dan ini kemudian kinerjanya seolah-olah seperti siap untuk terbang lagi. Ya, nah kalau kita lihat dengan 1 minggu terakhir ya di bulan Juni, sekarang BBCA itu kalau kita beli tanggal 18 Oktober 2023 dan kita menahannya sampai sekarang itu 12,15%. Ya, ini sebenarnya sebenarnya bisa dibilang hebat ya, karena berarti ini tahan ya tahan terhadap krisis ya atau berita-berita jelek yang terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ya seperti itu. Kemudian Bank Mandiri meskipun dia BUMN juga, tapi karena profil nasabahnya kebanyakan bukan UMKM, makanya kita bisa lihat kenaikannya 5,13% ya. Kalau saja dia tidak ada ya, tidak ada penurunan ini, tidak ada isu-isu jelek seperti ini, mungkin Bank Mandiri itu bisa mengungguli Bank BCA. Ya, tapi ya apa boleh buat ya, namanya aja BUMN, ya apapun yang salah kebijakannya ataupun kebijakannya sudah selesai dan mengaruhi secara negatif industri perbankan, ya secara sentimen dia pasti akan ikut-ikutan ya, karena ada istilah BUMN-nya itu. Nah, sementara teman-temannya yang lain ya, BNI dan BRI itu di sekitaran minus 10%. Ya, BNI ini minus 9%, BRI itu minus 10,68%. Ya, tetapi setidaknya ya itu lebih bagus daripada kalau kita melihat bulan kemarin ya, karena kalau bulan kemarin itu minusnya sudah di atas 10%. Ya, BRI sempat di sini ya menyentuh minus 15% dan BNI juga menyentuh minus 14%. Ya, apalagi kalau misalnya kita mau sampai di sini titik ini ya, BRI di sini kan sudah melewati minus 20%. Ya, BNI sudah hampir melewati minus 16%. Seperti itu. Maka ya sebenarnya PR kita adalah menganalisa ya bila mana apakah kenaikan ini yang terjadi di semua big bank yang ada di sini ya itu adalah sentimen jangka pendek atau sentimen jangka panjang. Nah, itu akan kita bahas nanti ya di sesi terakhir. Nah, kemudian kalau kita memperbandingkan kinerja indeks Infobank 15 dengan indeks lainnya, ya, indeks lainnya itu apa? Ya, di sini ada composite ya, yaitu IHSG, ya. IHSG sendiri kalau kita melihat dari 18 Oktober 2023 sampai 30 Juni 2024, itu composite hanya mencetak pertumbuhan 1,96%. Ya, di mana kalau kita lihat di sini ya, komposit yang warna oranye ini ya, warna oranye sendiri kalau sepanjang tahun 2024 awal ya, itu dia kalah jauh ya dengan Infobank yang biru ini. Ya, karena kinerja tahunannya tahun 2023 yang dipublish tahun 2024 awal yaitu menunjukkan eh, kinerja yang luar biasa ya dari semua bank yang ada masuk BNI. Makanya euforianya gede banget gitu loh waktu itu. Ya, tapi ketika OJK bilang bahwa wah ini sudah selesai nih apa kebijakan untuk relaksasi kredit UMKM COVID-19, wah langsung dibawa jatuh ke sini seperti itu. Nah, tapi kenapa ya kok bisa ya? Dalam artian itu ke namanya bank kan kayak BCA, BRI, even Mandiri pun kan harusnya dia akan menyokong ISG ya.
Nah, IHSG sendiri ternyata kenapa kok nggak ikut turun sedalam Infobel 15 waktu 3 bulan terakhir nih? Ya jawabannya adalah karena ada indeks harga saham Prajogo Pangestu ya. Jadi ada brand ya, ada BRPT, TPIA ya dan lain sebagainya ya yang merupakan bagian dari grup Prajogo Pangestu ya yang membuat IHSG itu tidak turun secara drastis. Ya anggap aja ini apa berkah ya, berkah buat para petinggi BEI ya supaya tidak dimarahin, tidak dipecat ya seperti itu ya. Nah, terus kemudian kalau kita lihat indeks yang lainnya gimana nih? Yang warnanya hijau toska ini, yang kuning, yang ungu. Nah, kalau kita lihat ya, yang kuning ini adalah LQ45. Nah, kalau LQ45 sendiri, kalau sejak 18 Oktober 2023, itu masih minus 4,07%. Ya, jadi kinerjanya lebih jelek daripada Infobank 15, yang notabene itu resikonya lebih tinggi. Kenapa kok saya bilang resikonya lebih tinggi? Karena Infobank 15 itu kan fokusnya di perbankan doang. Ya, sementara LQ45 itu kan nggak cuma perbankan, harusnya ada banyak industri lain gitu loh. Nah, teorinya adalah kalau misalnya semakin bisa terdiversifikasi dengan efektif dan efisien, harusnya resikonya semakin rendah. Resikonya semakin rendah itu dalam artian kalau ada penurunan harusnya tidak lebih buruk ketimbang yang hanya pegang satu saham, dua saham atau bahkan hanya perbankan saja semacam itu, Bank 15. Ya, dari sini aja kita bisa lihat juga IDX 30 yang pada dasarnya prinsipnya sama lah dengan LQ45 ya. Cuma kan diperkecil lagi dalam artian ini perusahaan yang harusnya bagus gitu loh fundamentalnya. Kinerjanya sejak 8 bulan yang lalu tuh masih minus 7,21%. Nah, begitu juga dengan Serikati yang pada dasarnya ya meskipun secara jangka panjang banget ya 10 tahun 15 tahun yang lalu ya itu kinerjanya itu mengalahkan IHSG, tetapi karena di sini dia punya dua satu perusahaan yang jadi beban selain bank yaitu Telkom ya. Telkom kan juga ikut-ikutan turun ya. Serikati itu pokoknya 4 bank dan satu Telkom, intinya begitu. Nah, kalau 4 banknya ambruk harusnya kan mirip ya dengan Infobel 15. Tapi kan dia punya Kang Beban namanya Telkom gitu loh. Ya, makanya Kang Beban ini harusnya nggak usah diajak-ajak kalau investasi. Ya, seperti itu. Jadi gimana dong ini kita menanggapinya? Ya, lucu gitu loh. Karena setelah 8 bulan pun kita bisa melihat bahwa kinerja portofolio yang fokus di perbankan saja itu malah bisa mengalahkan apa namanya kinerja dari indeks yang berisi lebih banyak ya dan lebih terdiversifikasi. Ya, kalau kita nggak mau ngomongin tentang kinerja, kita ngomongin tentang potensi drawdown aja deh. Ya, harusnya kalau diversifikasi risiko ya harusnya meskipun dia nggak bisa lebih cuan daripada yang fokus, harusnya kalau turun ya itu kan juga lebih eh, paling nggak lebih bisa diterima, lebih minim lah penurunannya ketimbang yang fokus. Nah ini terbalik. Nah berarti di Indonesia ini pada dasarnya bukti empirisnya itu tidak terlalu mendukung teorinya. Berarti gimana dong kalau di Indonesia ya? Berarti kan tinggal fokus saja ke perbankan, selesai gitu. Ya makanya untuk yang pemula-pemula memang disarankan kalau mau belajar, selain belajar di industri manufaktur, juga belajar saham-saham perbankan. Ya, sambil belajar saham perbankan, mungkin sambil nabung reksadana yang mengacu pada Indobank 15. Atau mungkin sekarang ada Prime Bank 10 kan istilahnya. Ya, sambil sambil nabung di situ pelan-pelan 100.000 per bulan misalnya gitu ya. Anda belajar perbankan, Anda belajar ilmu-ilmunya fundamental untuk melihat bagaimana kinerja perbankan di masa depan dan lain sebagainya itu ya. Dari situ kalian akan tahu bahwa ya masyarakatnya aja masih banyak yang belum eh, terpapar oleh bank atau istilah unbankable ya, artinya berarti ya sampai dengan berapa puluh tahun berapa dekade ke depan tuh ya sebenarnya potensi pertumbuhan bank-bank yang besar sekalipun ya untuk saat ini bisa dibilang besar itu masih sangat terbuka luas gitu loh ya. Seperti itu. Menurut saya, kalau Anda nggak setuju, ya silahkan ya, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Menurut Anda yang pemula itu sebaiknya investasi di mana? Ya, dalam artian pemula yang memang benci risiko, ya, yang tidak suka dengan fluktuasi gede banget, sebaiknya di mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kemudian terakhir ya, ini adalah perbandingan dari 3 hal ya. Jadi yang pertama adalah portfolio DCA kita yang warna hijau ini ya. Ini adalah eh, hasil ya, hasil pertumbuhan ya eksperimen kita. Kemudian yang kuning ini adalah
pergerakan atau hasil kinerja ya dari Star Infobank 15 jika kita mengasumsikan kita investasinya bukan dengan cara DCA atau nabung rutin setiap bulan, tapi dengan cara lump sum. Ya, kita punya uang 10 juta, 100 juta, kita masukkan aja langsung ya di reksadana ini. Blok, hasilnya gimana? Lah, seperti itu. Ya, memahaminya begitu. Dan yang merah ini adalah YSG. Nah, kita lihat ya dari Oktober dulu ya, bergeliat-geliat tentu saja ya portfolio DCA kita dan Star Info B15 lebih unggul daripada ISG ya. Tetapi sejak April ya kemudian turun drastis minus minus ya, terutama di sini ya kemarin 31 Mei 2024 ya, portofolio kita minus 8%, Star Infobank sendiri kalau pakai lump sum aja juga sudah minus 2,33%. Tetapi per bulan ini ya, per akhir bulan Juni 2024 kita bisa melihat minusnya sudah membaik ya. Tentu saja ini terkait dengan efek DCA ya. Jadi kalau dollar cost averaging atau kita bisa bilang averaging down ya, apalagi kita memasukkan uang lebih banyak daripada biasanya, maka efek penurunan harga rata-rata itu akan semakin signifikan. Ya, dan karena penurunan harga rata-rata investasi kita itu turun signifikan, maka seolah-olah ya pulihnya lebih cepat. Seperti itu. Ya, sementara kalau kita lamsam, memang dia pulih. Tetapi kalau kita lihat ya, secara tidak kasat mata ya, kita lihat di sini kan derajat kemiringannya kan lebih curam yang ini, lebih cepat naik ini karena efek dollar cost averaging. Seperti itu. Dan ya, masih hal yang menggembirakan ya, dalam artian 30 Juni 2024 itu seenggaknya kalau ada orang ya ngelamsam sejak Oktober ya, itu hasilnya masih lebih baik daripada IISG yang sekarang yang harus pakai disokong oleh emiten-emiten superhero baru ya dari Bapak Prajogo Pangestu dan juga ada Aman dan lain sebagainya ya, malah tetap bisa mengungguli gitu loh. Ya, nah jadi gimana nih kesimpulannya? Ya kesimpulannya adalah seperti di uh, thumbnail YouTube saya, yaitu badai pasti berlalu. Ya, artinya kita tuh sudah pasti akan mengalami yang namanya siklus. Ya, saya termasuk orang yang percaya dengan siklus pasar. Ya, dalam siklus makroekonomi aja sudah diajarkan di kelas-kelas kuliah kok. Ya, kelas kuliah D3, D4, S1 tuh belajar yang namanya siklus makroekonomi. Sementara perbankan sendiri itu adalah salah satu industri yang paling terdampak langsung dan signifikan dengan kebijakan-kebijakan makroekonomi yang ada. Nah, oleh karena itu, jika ada resesi atau jika ada krisis sementara seperti yang kita alami selama 3 bulan terakhir ini, harusnya kita tidak usah panik. Ya, meskipun itu juga membuat saham BRI, BNI minus 20%, 30%. Bahkan kalau sepanjang sejarah seperti yang saya sudah kemukakan di video sebelumnya ya, BRI sendiri ya itu kan hampir setiap 4-5 tahun sekali itu ada krisis ya di saham BRI. Minus 4, malah sebenarnya kita cuma minus 30% ya. Saya bilang minus 30%. Karena termasuk COVID ya, termasuk COVID, kemudian pada saat quantitative easing, kemudian pada saat apa terjadinya subprime mortgage ya, itu kita tuh sudah pernah biasa ya mengalami BRI itu turun minus 40% atau bahkan pada saat COVID minus 50% dari harga tertinggi. Ya, harga tertinggi yang sebelumnya dicetak oleh Bank BRI. Ya, berarti kan cuma minus 30% itu belum saatnya panik gitu loh untuk sekelas BRI, ya, BNI, ya, Mandiri, BCA itu nggak perlu khawatir. Nah, baru khawatir itu kalau sudah minus 60%, ya, minus 60% dalam artian tuh kok nggak berhenti-berhenti turunnya, ya, itu baru panik gitu loh. Ya, berarti ada something wrong dan something wrong-nya itu bukan something wrong dengan perusahaan lagi, tapi ini pasti something wrong dengan negara kita sendiri gitu loh. Ya, karena pada dasarnya BCA, BRI, Mandiri dan BNI itu sudah masuk tahap taraf company yang pada dasarnya too big to fail. Artinya kalau sampai perusahaan ini fail, negara ini fail juga. Ya, gampangnya kan seperti itu saja. Ya, jadi gimana menurut Sobat Cendekia sekalian? Apakah Sobat Cendekia tetap akan mau berinvestasi di saham perbankan secara langsung atau mungkin tetap di reksadana ya seperti Star Info B15 ini seperti saya ya melalui Makmur ya, jangan lupa pakai kode referral saya ya. Atau menurut kalian mending aku pilih
emiten lain karena emiten perbankan itu kesuwen ya, nggak apa-apa, tulis saja di kolom komentar alasannya seperti apa ya, kita bisa berbagi, yang lainnya juga bisa melihat ya, supaya kita bisa makin memperluas khazanah pengalaman ya, ilmu pengetahuan kita dan skill kita ya, kita saling berbagi di channel ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan review kinerja dari eksperimen nabung reksadana indeks saham Star Infobank 15 pada episode kelima kali ini. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan bertemu lagi di episode 6 yang akan membahas kinerja sampai dengan bulan Juli 2024. Saya izin pamit undur diri dulu. Cerdas keuanganmu, merdeka finansialmu. Sampai jumpa.